Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Aulia Aditya sebagai moderator di sini. Kemudian saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Novianto selaku pemateri yang sudah bersedia untuk membagikan ilmu dalam kuliah tamu di pagi hari ini. Selanjutnya saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dosen selaku fasilitator yang sudah memfasilitasi kami bisa kuliah tamu pada pagi hari ini. Untuk kuliah tamu pagi hari ini kita mengusung tema peluang dan tantangan bisnis pertanian pasca pandemi. Oke, baik. Untuk kita sebelum memulai perkuliahan tamu kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya saya serahkan ke Ibu Isyana atau Ibu Mardia untuk menyampaikan sekata atau dua kata untuk kita semua biar kita semangat mengikuti kuliah tamu pada pagi hari ini. Monggo Ibu Isyana atau Bu Mardia. Bu Isyana yang punya kelas kok, Bu Isyana. Baik, terima kasih Mbak Aulia. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran Bapak Novianto, kesediaan Bapak Novianto untuk bisa sharing pengalaman dengan kami di sini. Kami masih sedikit sekali memahami tentang praktek langsung dari sektor pertanian. Nanti kita belajar banyak dari beliaunya, mumpung ada pakar di sini, mari kita diskusi lebih detail, lebih intensif dengan Bapak Novianto. Terima kasih Bapak menyediakan waktunya buat kami di sini. Terima kasih juga kepada Bu Mardia Hayati yang sudah memfasilitasi keinginan teman-teman, karena beliaunya jadi penghubung Bapak. Beliau banyak sekali teman-teman yang bisa kita minta untuk berbagi ilmu dengan kami yang di kampus gitu. Nah, untuk teman-teman mahasiswa, terima kasih sudah hadir. Mari kita sama-sama belajar dari Bapak Novianto. Materi tentang strategi kebijakan bisnis, ada materi yang cukup menarik. Kemarin kita bicara tentang supply chain. Hari ini kita langsung berbicara dengan pakarnya. Ya, mari kita tanya secara detail. Kemarin kita hanya membaca sekilas, hanya belajar sekilas. Nah, kita coba bagaimana sih bentuk aplikasinya. Ya, untuk teman-teman yang di peramalan bisnis, ini menarik nih. Ada peluang dan tantangan bisnis sektor pertanian di pasca pandemi. Nah, ada yang bisa kita lihat nanti bagaimana bentuk peramalannya. Mungkin itu saja biar tidak memperpanjang waktu. Saya kembalikan lagi ke Mbak Aulia untuk kita lanjutkan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas ujangannya dan juga atas sambutannya. Untuk selanjutnya, mungkin langsung akan saya mulai. Kali ini saya akan membacakan kurikulum vitae dari pemateri. Yang pertama, pemateri nama Novianto. Untuk riwayat pendidikan, alumni agronomi Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Malang 1991 sampai 1996.
Kemudian International Horticulture Internship SUSP Scholarship Almere, the Netherlands, 1996 sampai 1997. Kemudian di Export and Global Trade Management in Horticulture course has Den Bosch University of Horticulture course of Applied Science, the Netherlands, 2010. Kemudian di Farmer Cooperative Development Winter course Stichting Agritera Arnhem, the Netherlands, 2016. Kemudian di Greenhouse Crop Production and Management Rijkswaan Export BV de Leer, the Netherlands, 2018. Kemudian di Essential High-Tech Substrate Cultivation Cross by Dalpy Wageningen, the Netherlands, 2019. Untuk riwayat pendidikannya sendiri, yang pertama di Suryanto Orchid Kota Batu, 1997 sampai 2012 sebagai breeder in Virto Production, kemudian sebagai Marketing and Business Development. Kemudian di Fact Impact Royal, the Netherlands Embassy of Indonesia, Jakarta, dari 2012 sampai 2016 sebagai Senior Supply Chain Manager. Kemudian di Stichting Agritera Arnhem tahun 2016 sampai 2017 sebagai Business Advisor for Farmer Cooperative. Kemudian di Rijkswaan Export BV de Leer 2017 sampai sekarang sebagai Chain Manager South Asia dan Crop Specialist Melon and Watermelon. Untuk aktivitas lainnya yaitu sebagai Ketua Perhimpunan Anggrek Indonesia PAI Cabang Malang, Indonesia Representative WOC, APOC, and OSSIE, dan sebagai dosen atau dosen tamu dan motivator pertanian. Untuk hobinya sendiri yaitu traveling by culture and nature, kemudian gardening and reading. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilakan Bapak untuk menyampaikan materinya. Monggo Pak, waktu dan tempatnya saya persilakan. Monggo Pak Novianto, dipersilakan. Pak Novi? Ya, oke, bisa dengar suara saya sekarang. Okay. Bisa. Ya, oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu-Ibu dosen Universitas Trunojoyo, benar ya? Nggak ada bapaknya kayak kalau nggak salah tadi. Ada yang masuk belum? Pak Taufik sudah masuk belum? Oh ya, oke, saya sebut saja Bapak Ibu dosen Universitas Trunojoyo Madura, serta para mahasiswa-mahasiswi Fakultas Pertanian yang saya banggakan. Kenapa saya banggakan? Karena kita semua berharap bahwa masa depan pembangunan pertanian Indonesia ini ada di anak-anak mahasiswa-mahasiswi yang sekarang sedang menempuh ilmu. Sehingga saya selalu sampaikan ketahanan pangan itu kunci stabilitas sebuah negara, dan ketahanan pangan itu berada di tangan-tangan petani-petani yang unggul. Dan petani yang unggul adalah petani-petani yang memiliki pengetahuan, wawasan, serta dedikasi yang tinggi di bidangnya. Nah, itu nanti kalau saya jelaskan bisa panjang lebar sampai nanti Isya belum selesai. Nah, oke. Saya akan coba screen sharing. Sudah bisa lihat screen saya belum ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Oke.
Jadi judul yang diberikan kepada saya oleh Bu Mardia adalah peluang dan tantangan bisnis pertanian pasca COVID-19. Apa namanya? Ini yang nanti sangat menarik, sangat dinamis situasinya dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, tidak pernah mendapatkan satu hal yang sama. Jadi pergerakan situasinya cukup dinamis. Sebelum saya lanjutkan, saya sudah bilang ke Bu Mardia, saya presentasi pakai bahasa Inggris. Slide saya pakai bahasa Inggris, saya tidak sempat menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Tapi kemarin malam baru saya ingat, wah iya ini kan bahasa Inggris saya ini kan presentasi saya ini kan Inggris Barat. Sementara audiens saya pada hari ini Inggris Timur. Jadi saya rasa nyambunglah bahasanya. Jadi insya Allah slide-nya dalam bahasa Inggris nanti akan saya jelaskan dalam bahasa Indonesia. Jadi mungkin pertama tadi sudah dikenalkan tentang pribadi saya. Nah ini sepintas akan saya jelaskan tentang perusahaan di mana saya bekerja. Jadi nama perusahaan ini Rex One, bacanya Rex One, ini nama orang di Belanda. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1924 dan hingga saat ini perusahaan ini masih merupakan perusahaan keluarga. Jadi belum statusnya kalau di Indonesia itu TBK atau buka stock exchange. Jadi kita masih perusahaan keluarga. Nah, karena perusahaan keluarga ini maka mempunyai kultur yang kuat di dalam mengelola perusahaan, di mana kita ditekankan sesama staf di kantor itu seperti keluarga. Kalau satu anggota keluarga sukses, maka kesuksesan itu harus bisa dirasakan oleh yang lain. Sementara kalau di situ satu anggota mengalami musibah, maka semua juga akan mengalami kesedihannya. Dan di dalam bisnis kita dikenal dengan pendekatan yang disebut dengan long standing partnership. Jadi perusahaan ini perusahaan benih, kita jualan benih sebenarnya. Benih hortikultura khususnya sayur dan 1-2 macam buah. Dengan customer kita sebut istilah sebagai partner. Jadi kalau kita ketemu dengan customer itu bukan seperti saya supplier dan dia buyer atau dia pembeli. Tetapi kita duduk bersama, oke, kita mau ngerjakan apa nih? Melon untuk ekspor ke Dubai misalnya. Ini saya lakukan seminggu yang lalu di Semarang misalnya. Kita mau ekspor melon ke Dubai. Nah, kita buat bisnis plan bersama-sama, kita buat PPIC, Production Plan and Inventory Control bersama-sama dengan petani, dengan investor, sehingga kita bagian dari sebuah partnership, bukan hanya sekedar penjual dan pembeli. Dan saat ini kita ada 3.500 staf di seluruh dunia. Jadi kita tersebar di seluruh dunia. Saat ini kita melakukan breeding atau pemuliaan tanaman kurang lebih 25 jenis tanaman dan menghasilkan atau merilis 1.200 varietas hingga saat ini. Di mapping market dunia, untuk perusahaan benih, kita nomor 4 terbesar di dunia. Yang pertama adalah Bayer dari Jerman, Vilmorin dari Prancis, Syngenta dari Belanda, dan Rex One dari Belanda. Kita di posisi keempat dengan market share 9% dari total market share. Dan tahun kemarin, jadi kalau tahun kita bicara tahun keuangan, financial year itu mulai bulan Juli 2019, sampai dengan bulan Juni 2020, kita memiliki turnover omset 450 juta euro. Wah, ini nggak tahu kalau jadi sekitar 1,8 triliun kalau dirupiahkan. Nah, kita masuk ke topik utama. Jadi ini peluang dan tantangan bisnis pertanian pasca COVID.
kebetulan saya menyiapkan ada standar presentasi yang biasa kita sampaikan ke customer kita tentang how to respond on the effect of coronavirus di apa namanya supply chain produk segar. Kalau saya bicara supply chain, saya rasa mahasiswa paham apa maksudnya ya, Bu Mardia ya. Saya nggak perlu jelaskan definisinya ya. Iya, insya Allah paham. Oke, jadi saya nggak perlu jelaskan definisinya. Nah, ini ada, kalau kita berpikir secara global, apa yang terjadi di dunia di saat terjadi pandemi saat ini. Kita bicara skup yang besar dulu, nanti baru mengerucut ke skup yang ada di regional. Jadi ini apa namanya, pengamatan lebih mendalam tentang krisis ekonomi global. Jadi ini adalah perkiraan forecasting dari GDP dalam persen dari tahun 2020 ke 2021. Jadi kalau kita lihat di sini secara global GDP itu mengalami pertumbuhan negatif 5,2%. Ya, 5,2%. Dari 5,2% ini kontributor apa namanya yang paling besar minusnya itu justru ada di negara-negara maju, yaitu di Eropa Union, jadi apa namanya yang tergabung dalam Uni Eropa, dan Amerika Serikat itu berada di zona yang cukup tinggi, lalu dilanjutkan dengan bloknya Latin Amerika dan Caribbean. Sementara di South Asia, jadi kita di sini masuknya di South Asia, Indonesia termasuk ya Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam dan sebagainya, termasuk India, Pakistan dan Bangladesh. Kita mengalami pertumbuhan minus di GDP 2,7%. Nah, World Bank rupanya cukup apa namanya optimistik dengan apa yang akan terjadi di tahun depan. Jadi mereka meramalkan sebagian dari apa namanya negara-negara sudah mendapatkan pertumbuhan positif. Nah, kita di sini diprediksi ada tumbuh di 2,8%. Nah, apa itu GDP dan lain sebagainya, bagaimana cara menghitungnya, nanti para mahasiswa silakan tanya Bu Ana atau Bu Mardia, itu yang lebih paham. Nah, sekarang kita berada di tengah-tengah apa namanya pandemi. Jadi di sini kalau yang data pertama tadi saya ambil dari websitenya World Bank, Bank Dunia. Kalau yang kedua, ini yang lebih spesifik tentang perubahan fase ke fase dari situasi pandemi. Jadi yang fase pertama, fase lockdown. Ya, fase lockdown. Data ini diambil oleh Rabobank. Ini Rabobank ini sebuah bank berbasis di Belanda, tapi dia memiliki apa namanya analis ekonomi yang biasa digunakan oleh World Bank maupun Asia Development Bank. Nah, di sini kita lihat ya, di fase pertama. Fase pertama, revenue collapse untuk food service. Maksudnya apa? Jadi bisnis food service ini benar-benar terdampak luar biasa serius. Apa itu food service? Jadi food service itu restoran, ya, catering, hotel, ini merupakan bidang usaha yang terdampak paling serius selama lockdown. Jadi dia sampai kolaps 80% karena tidak ada pesta, orang tidak boleh traveling, ya kan? Saya ada teman di Singapura yang menyampaikan, jadi kolega kantor yang di Singapura menyampaikan, sebuah perusahaan di Malaysia, dia bisnisnya 90% suplai sayur dan buah untuk maskapai penerbangan. Untuk Changi Airport, untuk bandara di Singapura yang nantinya disuplai ke semua maskapai penerbangan. Jadi berbeda dengan Garuda Indonesia, Singapore Airlines dia tidak memiliki rute domestik, rutenya hanya internasional, sehingga ketika lockdown tidak ada penerbangan sama sekali, tidak ada penerbangan dari maskapai penerbangan lain, sehingga satu buah perusahaan
dia luas greenhouse-nya kurang lebih 60 hektar di Malaysia, dia bisa bangkrut karena dia hanya supply ke food service saja. Lalu pada saat lockdown terjadi kepanikan orang belanja, sehingga supermarket penjualannya itu naik 10-30%, termasuk di Indonesia dalam hal ini. Jadi kalau orang ketakutan dia, jangan-jangan nanti ini pangan habis dan sebagainya. Pada masa lockdown itu kebutuhan buah dan sayur naik sampai 10-30%. Karena permintaan tinggi, jadi ada fluktuasi harga pun ikut tinggi, higher price volatility. Lalu di satu sisi yang lain terjadi penurunan penjualan yang food service dan on the go produk. Jadi on the go itu kalau kita datang ke supermarket, produk yang sudah dipotong misalnya jadi salad dan sebagainya itu justru berkurang. Karena orang nggak mau beli produk yang sudah diolah karena dia takut kontaminasi. Lalu yang kelima, ini di sisi hulunya, di sisi petaninya, ada masalah di tenaga kerja. Karena tenaga kerja tidak lagi bisa kerja berdekatan, tidak, kalau khusus untuk Malaysia misalnya, pekerja di kebun-kebun sayur dan buah itu rata-rata kalau nggak orang Indonesia, orang Bangladesh. Karena lockdown mereka nggak bisa mengimpor tenaga kerja. Lalu terjadi kenaikan biaya antara 5-10%, khususnya yang terkait dengan logistik. Ya, yang lain mungkin tidak begitu krusial. Terus masuk ke fase kedua. Kita berada di fase kedua kalau menurut saya. Jadi fase kedua ini fase yang orang sudah mulai menerima apa itu COVID, orang sudah berani bergaul, orang sudah berani keluar, tetapi dengan protokol kesehatan. Apa yang terjadi di fase saat ini? Penjualan buah ya, kembali seperti sebelum COVID. Permintaan buah saat ini cukup tinggi seperti halnya sebelum COVID terjadi. Namun untuk food service, meskipun sudah mulai ada kenaikan, tetapi masih belum bisa mencapai masa sebelum COVID. Contoh paling gampang aja, sekarang orang kawinan itu maksimal tamunya 30 orang. Ya, padahal dulu sebelum COVID mau ngundang 100, mau ngundang 1000 orang pun oke, tapi sekarang sangat dibatasi. Lalu retail, bisnis retail, supermarket, mengalami kenaikan masih berlanjut sampai antara 5-12%. Biaya tambahan yang terkait dengan supply chain, logistik dan lain sebagainya itu masih ada terjadi kenaikan. Dan di sisi petani, ini saya akhir-akhir ini banyak sekali bicara dengan petani, terjadi perubahan tentang keputusan atau pengambilan keputusan apa yang ditanam, untuk siapa, sejumlah berapa, kapan diangkut, dan sebagainya. Jadi benar-benar merubah betul strategi bisnisnya. Ini yang saat ini. Nah, harapan kita ketika nanti COVID sudah terkendali, vaksin sudah ditemukan, karena banyak ahli memprediksi ketika vaksin sudah ditemukan, lalu diimplementasikan dan berhasil, maka kita akan masuk ke post-COVID phase. Jadi fase di mana COVID ini sudah bisa diterima dan kita sudah bisa menghandle-nya, tetapi jangan harap kondisi pasca COVID itu akan kembali sama sebelum dulu kala saat COVID tidak ada. Jadi yang terjadi, yang pertama adalah ada prioritas baru dan pergantian gaya hidup. Jadi tentang keamanan pangan menjadi isu yang lebih penting, kesehatan, pangan lokal itu lebih diutamakan daripada pangan impor. Ini kesempatan luar biasa untuk Indonesia sebenarnya. Kita punya saat ini berapa? 264 juta orang. 264 juta orang itu butuh makan semua, satu hari 3 kali, atau minimal satu hari 2 kali. Ya kan? Ini kebutuhan pasar yang luar biasa dan akan muncul sentimen konsumen bahwa mereka lebih memilih produk lokal dibandingkan produk internasional, karena
karena faktor logistik yang panjang menyebabkan produk tersebut banyak bersentuhan dengan tangan, kemungkinan akan adanya kontaminasi dan sebelumnya. E-commerce menjadi booming. Ya, dan orang menjadi less commuting, itu maksudnya tidak banyak bepergian seperti dulu lagi. Nah, yang kedua, kesempatan untuk kalau kita punya produksi makanan sehat. Saya berapa bulan yang lalu ya, bulan Juli atau Agustus, itu ikut konferensi yang diorganize oleh FAO, Food Agriculture Organization, secara virtual. Mereka menyebutkan permintaan luar biasa sampai naik 600% selama COVID itu ada di jeruk dan apel. Karena orang berpikir bahwa kebutuhan vitamin C ini cukup tinggi dan vitamin C mampu meningkatkan imun tubuh untuk melawan COVID, sehingga luar biasa. Lalu kesempatan juga untuk home cooking, jadi masak di rumah. Orang jajan berkurang, lebih baik dia masak sendiri. Ya, terus di fase pasca COVID ini juga sulitnya food service sepertinya masih akan berlanjut, ya, meskipun berangsur-angsur pulih. Saya bisa ceritakan, saya punya satu partner, satu customer di Bali, Plagafarm namanya. Dia di hari-hari normal dia mensuplai 262 hotel dan restoran di Bali. Dia memiliki kebun 4 hektar greenhouse, 2 hektar open field, lahan terbuka, semua sayur untuk mensuplai itu. Nah, saat ini dia harus switching, jadi merubah haluan bisnisnya dari supplier food service menjadi supplier e-commerce, dan alhamdulillah berhasil dengan baik. Nah, terus yang keempat, bisnis akan fokus kepada biaya. Jadi kalau kita istilahkan cost concern. Jadi orang menjadi berpikir, petani menjadi berpikir bagaimana biaya seefisien mungkin. Kalau dulu dia bisa lebih rileks dalam hal ini, tetapi sekarang menjadi lebih concern. Spreading risk, membagi resiko, dan selanjutnya. Ya, ini dijabarkan di level Asia. Jadi lockdown impact-nya kepada petani, jadi supply di hulu, dan lockdown yang berdampak kepada demand atau kepada pasar. Jadi ini di level Asia, ini dari jurnalnya Asian Development Bank ADB bulan Juni 2020. Jadi di sini ada, ya seperti yang saya sebutkan tadi, di hulu petani kesulitan tenaga kerja, petani juga mengalami keterbatasan kapasitas simpan produk yang sudah dipanen, rata-rata petani nggak punya gudang, dan sebagainya. Terus banyak pabrik dan fasilitas yang tutup, ada pengetatan arus keluar masuk barang dan manusia di pelabuhan, sehingga menyebabkan produk-produk yang cepat layu, cepat rusak, ini menjadi tidak diminati. Lalu juga di sisi hulu yang saat ini terjadi, seperti di Malaysia dan Thailand, bank itu tidak mudah lagi mengeluarkan kredit. Nah, di sisi pasar tadi saya rasa sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Nah, karena judulnya peluang dan tantangan pasca COVID, maka kita akan fokus di fase ketiga ini. Jadi apa yang akan terjadi dan apa yang harus dilakukan. Ini tadi sudah saya jelaskan. Jadi menurut saya ada 2 hal utama yang harus dilakukan. Yang pertama adalah kita menggali secara mendalam dan detail tentang market information, informasi pasar, dan perubahan perilaku konsumen. Karena ini penting sekali. Nanti akan saya jelaskan apa itu demand driven supply chain dan innovation driven supply chain.
yang berkaitan dengan perilaku konsumen. Nah, dari ini ketika kita sudah tahu informasi pasar, kita sudah paham perubahan perilaku konsumen, baru kita menyusun strategi untuk merespon apa yang kita sebut dengan istilah sekarang new normal. New normal ini adalah output dari market informasi pasar dan perilaku konsumen, perubahan perilaku konsumen. Nah, ini saya jelaskan apa yang kita amati. Jadi Rexone kita bersama dengan 2 konsultan melakukan riset pasar yang menyeluruh dan mendalam. Bulan Juni kita lakukan riset pasar itu di Eropa dan Amerika. Lalu bulan September kemarin kita lakukan di seluruh negara Asia. Kita meng-hire 2 konsultan untuk marketing ini dari Singapura, sebuah biro yang profesional untuk melakukan ini. Nah, ini beberapa highlight-nya, beberapa poin pentingnya. Yang pertama adalah terjadi permintaan yang besar untuk produk segar dan sehat, sayuran segar dan sehat yang memiliki masa simpan yang lebih lama. Jadi ini perubahan perilaku konsumen yang cukup signifikan. Karena apa? Kaitannya dengan yang poin yang kedua ini. Karena apa? Konsumen itu belanja lebih jarang, jadi tidak sesering dulu, dan fokusnya hanya kepada komoditi. Komoditi itu maksudnya sayuran-sayuran yang umum, wortel, kubis, kangkung, tomat dan sebagainya, dibandingkan dengan sayuran-sayuran yang unik. Sayuran yang unik terus yang specialty, contohnya misalnya asparagus, terus mungkin yang lain-lainnya. Informasi ini cukup penting buat kita, khususnya supplier, petani, untuk menyesuaikan diri tentang apa yang dia tanam. Harus compliance, harus sejalan dengan apa yang terjadi di pasar. Nah, supermarket juga seperti itu. Dia nggak mau banyak item, jadi dia mengurangi SKU. SKU itu stock keeping unit. Jadi jumlah item yang ada di supermarket berkurang. Meskipun ini secara perlahan kembali ke normal. Terus yang keempat, orang di supermarket, orang belanja di pasar, dimanapun, dia sekarang menjadi fokus kepada produk yang hygiene, produk yang bersih. Saya ingat tahun kemarin kita bicara dengan Pemprov Bali, kita bicara dengan EVA Singapura, karantina Singapura, untuk mereka memberikan sosialisasi semua produk sayur dan buah tidak boleh dikemas dalam kemasan plastik, karena plastik tidak ramah lingkungan. Dan akhirnya ini berubah. Justru saat ini kemasan plastik diperlukan supaya produk tersebut yang ada di supermarket atau di pasar nggak dipegang-pegang banyak orang. Jadi orang nggak langsung ke sayurnya, tetapi ke kemasannya, sehingga diskusi about plastik ini selesai, nggak muncul lagi. Yang ketiga, terjadi lonjakan yang cukup signifikan di online sales, penjualan online. Ya, penjualan online itu luar biasa kenaikannya, nanti akan saya tunjukkan. Terus supermarket, orang jual retail, itu memberikan perhatian lebih kepada produk lokal dibandingkan dengan produk impor. Ya, kalau kalian di agribisnis itu harus sering, ya saya sarankan harus sering datang ke supermarket, datang ke pasar, ya, datang ke wholesale atau wholesale itu pasar induk. Kalian lihat pelajari betul mekanisme jualan di pasar. Termasuk juga kalau bisa bicara dengan fresh buyer manager di sebuah supermarket,
tentang preferensi mereka, tentang sistem yang mereka miliki. Itu luar biasa manfaatnya. Jadi pembelajaran yang sangat baik. Jadi misalnya supermarket itu ada level ya, ada levelnya hypermart. Hypermart itu semua ada, mulai segar, mau jual apa, mau beli sarung, mau beli kosmetik, mau beli elektronik ada. Itu yang disebut dengan hypermart. Ada yang disebut supermarket, seperti hypermart tetapi dia tidak memiliki elektronik. Lalu ada yang disebut dengan convenience store. Convenience store itu biasanya spesifik. Jadi dia misalnya kalau kalian ke Surabaya ada Hoki supermarket. Nah, kalau orang datang ke Hoki mesti milihnya apa? Belinya antara buah dan sayur. Nah, supermarket sendiri nanti dibagi levelnya. Ada supermarket high end istilah kita, ada middle class supermarket sama middle low supermarket. High end itu produknya produk yang kualitasnya paling bagus, paling mahal. Contohnya Range Market, Hero Supermarket, itu ada di level A. Itu di high end. Lalu ada yang sifatnya kita sebut dengan istilah middle class supermarket. Itu contohnya misalnya Hypermart. Ya, nggak tahu supermarket apa yang ada di kota kalian. Lalu ada yang disebut dengan istilah middle low. Middle low seperti Giant dan sebagainya. Dan selanjutnya ada minimarket seperti Indomaret, Alfamart dan sebagainya. Nah, belajar tentang apa namanya supermarket itu luar biasa banyak manfaatnya. Nah, baru nanti bandingkan dengan mekanisme yang ada di pasar tradisional. Oh, itu bisa jadi skripsi itu. Bisa jadi bahan skripsi. Lalu yang terakhir di sini, retail fokus kepada kepastian pengiriman barang, kepastian supply. Sehingga mereka lebih condong apa namanya? Mencari supplier yang lebih dekat. Jadi lebih dekat lebih baik. Ini kurang lebih gambaran situasi pasar saat ini. Ya. Ini tentang sales channel. Jadi apa namanya? Channel pasar. Jadi Global Grocery Relevant Channel Sales Impact from COVID-19. Satuannya US dollar dalam billion, miliar. Ya, Anda lihat di sini e-commerce itu seakan-akan menjadi apa namanya? Idola baru orang berbelanja. Ya, ini supermarket. Lihat, jadi ini yang apa namanya? Pre-COVID-nya itu ada di yang tengah, yang saat ini kita ada di zona hitam. Ya, grafik yang hitam, bar yang hitam. Ada peningkatan yang paling tinggi ada di e-commerce, kedua di supermarket, ketiga di hyperstore, dan seterusnya. Ya, ini yang tadi saya sebut di slide awal tentang pergeseran atau perubahan perilaku konsumen. Ya, perilaku konsumen. Yang pertama adalah masak sendiri di rumah itu menjadi tren. Karena apa? Ada beberapa faktor. Yang pertama, karena orang merasa bahwa masak di rumah itu lebih sehat dibandingkan beli di luar. Misalnya beli di luar itu apa namanya? banyak ketemu orang lain, banyak bersentuhan dengan orang lain. Terus yang masak itu belum tentu sehat dan sebagainya. Terus alasan yang kedua kenapa home cooking menjadi tren, apa namanya, orang banyak kerja di rumah, WFH. Bisa tanyakan misalnya ke tadi Bu Ana sama Bu Mardiah, sekarang dulu harus ngajar setiap hari ke kampus, sekarang ngajar dari rumah, otomatis bisa masak. Mungkin sambil presentasi buka PowerPoint, sebenarnya di pangkuannya Bu Mardiah itu dia ngupas bawang merah, motongin cabai dan sebagainya. Itu bisa dilakukan. Terus yang ketiga, karena ketidakpastian situasi ekonomi ke depan, orang menjadi lebih ngirit. Kalau jajan itu mahal, ngirit sekarang. Jadi apa namanya, mending beli bahannya, masak sendiri di rumah. Terus untuk orang dengan penghasilan tinggi, itu mereka memilih produk-produk yang apa namanya, organik atau yang diproduksi oleh lokal tetapi dengan kualitas yang tinggi.
Jadi saya sebutkan dengan orang di level ini adalah orang yang ketika beli, dia tidak price sensitif, dia tidak sensitif terhadap harga. Jadi kalau lihat barang, ada orang itu yang lihatnya karena harga, jadi dilihat harga dulu baru dilihat barangnya. Tetapi ada orang yang lihat barangnya, meskipun bagus, asalkan bagus meskipun mahal dia bayar. Yang ketiga itu kepedulian akan atau perhatian akan keamanan pangan itu menjadi lebih tinggi, dan juga product traceability, itu maksudnya produk tersebut dapat ditelusuri siapa yang nanam. Itu menjadi perhatian khusus. Orang beli di supermarket saat ini tidak hanya lihat, ya ini gampang-gampangan ya, saya berikan contoh. Saya ke Giant Supermarket dan ke Range Market. Range Market itu saat ini boleh dikatakan high-end, nomor 1 di Indonesia. Lalu saya datang juga ke Giant Supermarket. Saya ngobrol, berdiri di sana, lihat orang suami istri belanja, di Jakarta ini saya lakukan. Terus saya ngobrol, kenapa milih produk ini? Oh ini saya senang, produk ini ada, di sini disebutkan diproduksi oleh siapa, ada websitenya, ada nomor yang bisa dihubungi, ada toll free-nya. Sehingga dia mau tahu siapa yang memproduksi ini. Sampai rumah atau bahkan di situ dia buka HP, browsing dia. Oh ya, ini perusahaan bagus, ini hidroponik, ini menggunakan teknologi. Beda dengan orang datang ke Giant, begitu ada tulisan di situ diskon, dikasih bendera warna merah, di situ diskon 50%, ya itu yang diserbu orang. Jadi preferensi orangnya dalam berbelanja berbeda. Yang keempat, orang mengutamakan contactless shopping. Jadi dia belanja tetapi tidak bersentuhan. Saat ini ya terakhir saya dapat meeting di chain manager di perusahaan kami. Itu saat ini terjadi model belanja baru di Belanda dan Uni Eropa yang pokoknya ya, jadi Jerman, Belanda, Prancis, Skandinavia seperti Denmark dan sebagainya. Orang belanja ke supermarket, dia ngambil sendiri sampai pintu, nggak ada kasir lagi yang duduk di situ. Dia hanya scan produknya, ada barcode-nya, nanti keluar berapa, dia langsung tempelkan itu, kartu kredit atau kartu debit, ditempelkan transaksi sendiri. Nanti akan diawasi oleh orang yang duduk dalam posisi lebih tinggi untuk mengawasi apakah transaksinya benar atau enggak. Apakah ini ada 1-2 kantong yang enggak di-scan langsung dimasukkan ke keranjang, misalnya seperti itu. Jadi tidak sentuhan dengan orang lain. Ya. Terus untuk food delivery ya, jadi Gojek, ya, misalnya GoSend atau pengiriman barang melalui ojek online misalnya, yang dulunya milihnya itu yang spesial. Ya, spesial artinya apa? Sekali ya, kalau misalnya beli Pizza Hut atau Domino Pizza, nah itu dikirim pakai belinya dari GoSend. Tapi sekarang jangankan pizza atau produk pasta, itu produk seperti nasi goreng, nasi campur, tahu telur aja sudah orang pesennya melalui GoFood atau GrabFood, karena dia nggak mau ngantri di sana berdesak-desakan dengan orang. Ya, terus online shopping, Tokopedia, Shopee, apalagi. Ya, dulu orang beli itu terhadap barang yang dia inginkan. Dia bergeser saat ini menjadi barang yang dia butuhkan. Ngerti ya? Artinya apa itu keinginan, apa itu kebutuhan. Kalau dulu apa yang dia inginkan? Dia ingin beli sepatu, belum tentu butuh dia. Tapi lihat di sini, oh kok ada sepatu bagus. Oh dia beli baju, beli. Nah, tetapi sekarang online shopping ini menjadi dia beli berupa barang kebutuhan pokok. Istri saya sekarang kalau beli di supermarket terdekat, dia kirim WhatsApp, saya mau ini, totalnya berapa, ya dikirim ke rumah. Jadi tidak, atau diambil, jadi ada pick up service. Barang sudah langsung dikemas, anak saya tinggal ngambil,
transaksi m-banking, ya selesai. Jadi tidak memerlukan kontak. Nah, ini perubahan perilaku yang cukup signifikan. Memang ini tidak berlaku di semua daerah, tapi ini menjadi tren baru di kota-kota besar dimanapun, kota besar dan menengah, ya, jadi seperti Malang, Batu ini bukan kota besar, kota menengah, tapi ini pun sudah menjadi tren, meskipun pasar tradisional tidak ditinggalkan pastinya. Nah, karena hal seperti ini, ya, perubahan perilaku, situasi pasar dan sebagainya, apa yang kami lihat saat ini adalah keinginan pasar atau kebutuhan pasar akan kepastian suplai barang. Nah, di sisi hulu, di sisi petani, dalam kondisi seperti ini, kalau perusahaan yang lain mengalami kebangkrutan, kalau di perusahaan pertanian justru mengalami kebangkitan. Sekarang menjadi investasi pertanian modern dengan greenhouse meningkat cukup signifikan. Jadi COVID-19 dan pentingnya budidaya protected itu artinya di bawah naungan, terlindungi. Ya, ini saya sebutkan. Ini berdasarkan riset yang kita lakukan mulai dari bulan Maret sampai September 2020. Kenapa orang sekarang lebih cenderung menggunakan greenhouse? Ini yang booming luar biasa saat ini ada di Vietnam dan India. Saya kemarin kaget diskusi dengan teman di India. Jadi hanya dalam kurun waktu 6 bulan, mulai bulan Maret sampai dengan bulan September, penambahan luas greenhouse yang ada di India, di wilayah Bangalore dan Hyderabad saja, itu sudah mencapai 8 hektar. 8 hektar bukan lahan terbuka loh ya. 8 hektar greenhouse seperti yang ada di gambar seperti ini. Hanya dalam waktu 6 bulan nambah seperti itu. Karena apa? India orangnya banyak itu, 1 miliar mungkin sekarang populasinya. Nah, kenapa budidaya di greenhouse bisa menjawab tantangan itu tadi dan menjadi peluang bisnis yang menjanjikan? Yang pertama adalah karena kualitas. Jadi tanaman yang ada atau yang diproduksi dengan sistem pertanian tertutup semacam ini, secara kualitas dia lebih bagus. Ya, secara kualitas dia lebih bagus karena apa? Faktor penyebab gagal panen sebagian besar adalah faktor cuaca, faktor eksternal. Nah, di sini faktor cuacanya kita kendalikan, kita kontrol. Ya. Terus dan higher quality. Kenapa kualitasnya lebih bagus? Ya karena budidaya tanpa atau sangat kecil terpengaruh oleh kondisi lingkungan. Karena dia tertutup, hama dan penyakit berkurang, dia tidak banyak menggunakan pestisida. Sehingga ini yang poin kedua, health, kesehatan. Nah, terkait dengan kesehatan, selain rendahnya penggunaan pestisida adalah kita bisa kontrol hasil produk nanti memiliki vitamin C dan A lebih tinggi misalnya. Itu bisa kita lakukan dengan sistem ini. Terus yang ketiga, sistem greenhouse karena faktor lingkungan terkendali, maka produksi ini bisa lebih akurat. Bisa lebih akurat. Kita bisa prediksi kapan panen jumlahnya berapa. Ya. Terus yang keempat, saat ini saya tadi di awal webinar ini saya tanya ke Bu Ana ya tadi, bagaimana cuaca di Madura? Ya ini pagi ini gerimis. Saya ada di kota Batu misalnya. Jadi kemarin minggu kemarin hujan kering sekali. Dan saat ini 3 hari terakhir ini hujan sangat lebat. Ini karena cuaca yang sangat sulit diprediksi menyebabkan produktivitas tanaman, produksi tanaman itu menjadi hal yang sangat menantang.
Terus yang kelima itu ya produksi yang lebih aman dari serangan hama dan penyakit, lalu lebih bisa diproduksi secara lokal, misalnya di Madura. Ya, karena greenhouse seperti ini kan tidak memerlukan tanah yang subur, karena lingkungan dalam itu bisa direkayasa dan berkelanjutan. Jadi greenhouse atau protected farming semacam ini kebutuhan akan air itu hanya 20% dibandingkan dengan pertanian konvensional yang ada di lahan terbuka. Nah, ini peluang ya, ini peluang pertanian. Sayangnya greenhouse di Indonesia itu biaya investasinya jauh lebih mahal dibandingkan negara-negara tetangga. Sayangnya itu, saya beberapa kali sampaikan ke Kementerian Pertanian misalnya untuk memberikan tax free atau pembebasan pajak untuk impor barang-barang untuk konstruksi greenhouse misalnya. Jadi mereka ngajukan ke Kementerian Perdagangan atau Bea Cukai bahwa ini untuk kepentingan pertanian, untuk suplai makanan orang Indonesia dan sebagainya, tolong dibantu misalnya pembebasan pajak. Tapi ternyata belum berhasil. Ya, belum berhasil itu dalam arti pajaknya tinggi. Sehingga saya berikan gambaran di sini kepada kalian, para mahasiswa. 1 meter greenhouse di Indonesia itu rata-rata harganya antara 500 sampai 700 ribu per meter persegi. Dengan uang yang sama, ya, dengan 500 atau 700 ribu dengan uang yang sama, itu bisa mendapatkan 2,5 meter di Malaysia. Dan bisa mendapatkan 4 meter persegi di Vietnam. Artinya apa? Kalau orang Indonesia investasi greenhouse di sini 1 hektar, itu uang yang sama akan mendapatkan 2,5 hektar di Malaysia dan mendapatkan 4 hektar greenhouse di Vietnam. Bayangkan, selisihnya sangat tinggi. Dan ini menjadi salah satu barrier atau hambatan kemajuan pertanian di Indonesia. Nah, informasi tentang pasar, perilaku konsumen dan sebagainya tadi, kaitannya di sini sebenarnya. Ada yang kita sebut dengan istilah demand-driven supply chain dan innovation-driven supply chain. Saya akan jelaskan di sini lebih mendalam. Nah, ini nggak enaknya kalau kelas virtual itu seperti ini, karena biasanya kalau saya sampai di halaman ini ngomong dengan mahasiswa atau audiens, itu akan saya ajak diskusi satu-satu. Jadi saya biasanya kalau di kelas itu nggak mau mahasiswa duduk menghadap ke depan semua, tetapi saya buat biasanya letter U, seperti huruf U, saya jalan di tengah, mahasiswa mengelilingi saya sehingga nggak bisa ngantuk, semua serius dan sebagainya. Jadi saya niru ketika saya studi di Belanda, itu jarang sekali kelas ini Bu Mardia dan Bu Ana, jarang sekali kelas itu siswanya menghadap ke depan semua. Jadi rata-rata letter U, sehingga dibutuhkan atau interaksi antara dosen dan mahasiswa itu menjadi lebih intens interaksinya. Nah, di sini kita lihat ada rangkaian produk dari hulu ke hilir. Kita lihat dari kiri ke kanan ya. Ke kiri ini Rexone, saya misalnya perusahaan benih. Benih disuplai ke petani. Ini kebetulan contoh gambarnya ini di sebuah greenhouse yang ada di Kota Semarang. Lalu oleh si petani, produk tersebut disuplai ke seorang trader. Trader ini supplier supermarket. Beberapa petani sekaligus trader atau sekaligus prosesor. Jadi dari petani langsung ke supermarket. Dari supermarket, produk tersebut akan diterima oleh konsumen. Yang paling kanan ini, ibu-ibu ini adalah konsumen. Nah, apa yang dimaksud dengan demand-driven supply chain? Demand itu apa? Permintaan. Jadi supply chain yang di-drive, ya, atau dikendalikan oleh permintaan. Jadi ini permintaannya apa?
Jadi kalau sekarang orang beli melon, itu ternyata nggak mau melon yang besar yang misalnya sampai 3 kilo seperti dulu. Ya, orang beli melon itu maunya antara 1,5 sampai 2 kilo. Satu kali potong, satu keluarga, satu kali makan nggak habis. Nggak ada yang separuh terus ditaruh di piring, dimasukkan di kulkas, disimpan, nanti dimakan lagi. Rata-rata seperti itu, satu kali makan habis. Lalu yang kedua, konsumen ini ternyata senang melon yang dagingnya padat. Warnanya orange lebih diutamakan dibandingkan warnanya putih. Ya, terus dagingnya tebal, nggak mau bagian tengahnya ini bolong. Jadi harus rapat. Terus yang penting, tak kalah penting di Indonesia khususnya dan juga di negara Asia Tenggara yang lain, kalau milih melon itu dia maunya yang manis, Brix-nya antara 12 sampai 14, Brix itu kadar gula. Terus kalau digigit, dia crunchy. Jadi gigit melon itu nggak nyunyut, nyunyut itu ya, nggak lembek seperti kita makan lontong gitu misalnya. Tetapi dia crunchy seperti kita menggigit kerupuk atau kita menggigit apel. Jadi kalau digigit kriuk. Nah, ini informasi yang ada di konsumen. Kita lakukan ini namanya need assessment atau need assessment itu menggali informasi tentang kebutuhan konsumen, ya kan? Itu yang pertama. Saya bicara dari kanan ke kiri ya, dari kanan ke kiri. Nah, informasi yang tersebut harus ditangkap oleh supermarket, Jadi ini yang retail itu supermarket. Nah, di retail ini kalau sebuah supermarket di Australia, kita kebetulan kerjasama sangat dekat, namanya Woolworth. Itu sebuah jaringan supermarket high-end di Australia. Itu setiap hari Kamis mereka ada sebuah kegiatan, Kamis dan Sabtu, mereka ada kegiatan yang namanya VOC. VOC itu Voice of Consumer, di mana mereka menempatkan SPG, itu berdiri di beberapa tempat untuk mendapatkan feedback atau masukan atau informasi tentang perilaku konsumen atau keinginan konsumen. Maunya seperti apa? Kalau sayur lettuce misalnya, lettuce-nya seperti apa? Kalau gubis, gubis seperti apa? Kalau brokoli seperti apa? Kemasannya seperti ini dan sebagainya. Ini diserap oleh supermarket. Nah, supermarket harus menyampaikan ini, hei, aku maunya melon kecil nih, maksimal 2 kg, minimal 1,5 kilo. Manis, crunchy, dan sebagainya. Informasi ini harus dia serahkan ke suppliernya, ke trader yang bagian tengah, yang ada gambar melon. Terus melon ini pembeliku mintanya yang kelasnya premium, jadi kulitnya harus bagus. Nggak hanya rasanya manis, tapi kulitnya harus unik, harus ada labelnya, harus tampak segar. Supaya tampak segar, itu buahnya nggak boleh gundul, nggak boleh bunder gitu saja, tetapi harus mengikutkan tangkainya misalnya. Tangkainya diikutkan. Trader memberitahu informasi ini ke petaninya, ke grower. Hei, ada permintaan pasar seperti ini. Permintaannya harus manis, ini dan sebagainya. Saya kebutuhannya 2 ton seminggu misalnya. 2 ton seminggu. Si grower tanya ke Rexwan, saya perlu produk seperti ini. Anda punya benihnya enggak? Ya kan? Ini yang kita lakukan, yang kita sebut demand driven supply chain. Ini kita lakukan. Nah, apa yang dilakukan oleh perusahaan benih misalnya seperti Rexwan dalam hari ini? Jadi yang tadi saya jelaskan di awal adalah anak panah dari kanan ke kiri. Nah, sekarang dari kiri ke kanan. Rexwan, oh iya, saya punya benih itu yang sesuai dengan itu. Tapi cara tanammu harus hidroponik, nggak bisa tanam di tanah, harus di greenhouse, harus pakai polybag. Polybagnya harus putih, posisi buahnya harus digantung, harus disemprot seperti ini, harus dipupuk seperti ini. Nah, produk ini di petani nanti akan disampaikan ke trader, saya sudah siap produk ini, seperti ini dan sebagainya. Nah, nanti oleh Rexwan kita dari perusahaan ini, dia punya inovasi apa? Contoh misalnya saat ini, saya punya varietas baru, ya misalnya varietas baru yang tahan penyakit, bagus untuk petani, dan selain tahan oleh penyakit, buahnya itu bisa disimpan lama. Karena sekarang suasana pandemi seperti yang saya sebutkan di awal tadi,
Orang belanja lebih jarang, tetapi sekali belanja dia lebih banyak dan yang dipilih produk-produk yang umum. Jadi ini loh, saya ada melon bentuknya seperti ini, masa simpannya lebih lama. Kalau yang biasa 1 minggu layu, busuk, kalau ini bisa sampai 2 minggu. Dan produknya masih segar, disimpan selama 2 minggu. Nah, ini yang disebut dengan istilah innovation driven supply chain. Inovasinya apa? Dan demand driven, antara demand driven dan innovation driven, ini harus berjalan seiring. Dan kalau kalian tanya pekerjaannya Pak Novi itu apa, nah saya sekarang jadi chain manager. Jadi yang setiap hari yang saya hadapi ya umek-umek gambar seperti ini. Ketemu dengan supermarket, ketemu dengan konsumen, ketemu dengan konsumen, dengan supermarket, dengan trader, supplier supermarket, dengan petani, sampai ke dari hilir ke hulu dan dari hulu ke hilir. Ini yang saya lakukan pekerjaan saya sehari-hari. Jadi di antara 2 titik, ya misalnya di antara grower dan trader, bunderan ini yang ada kita sebut dengan istilah chain, rantainya. Ada rantai di sini, dan ini keseluruhan nanti ada rantai luar, ada rantai dalam. Jadi fungsi dari apa yang saya kerjakan adalah memberikan pelumas, supaya rantai ini bisa berjalan secara mulus, nggak nyangkut, rantainya nggak putus, dan seterusnya. Dan ini sebenarnya bidangnya lulusan agribisnis, sementara saya lulusannya agronomi. Dan semakin hari semakin nyata saya rasakan, saya alami, bahwa antara agronomi dan agribisnis itu dua-duanya tidak bisa terlepaskan. Akan menjadi sebuah SDM unggul ketika ada satu orang yang bisa menguasai agronomi dan agribisnis secara bersamaan. Nah, caranya tidak harus kuliah agronomi terus kuliah agribisnis, tidak, tetapi kuliah agronomi atau agribisnis didalami betul gitu ya, sampai khatam kalau istilah di agama, sampai mendetail Anda paham tentang cara budidaya. Nah, pada proses berjalan, Anda pelajari sistem pasarnya. Atau kalau sekarang karena saya berhadapan dengan orang agribisnis, dalami sebentar. Ya, jadi dalami tentang pasarnya, ngomong dengan orang pasar, ngomong dengan orang di pasar tradisional, ngomong dengan orang yang ada di supermarket, tanya kebutuhannya, tanya preferensinya, informasi itu bisa kalian sampaikan ke petani misalnya. Nah, ini bidang kerja yang nggak akan pernah ada selesainya. Ini di level mikro ya, di level makro saya pernah jalankan dulu seperti tadi mungkin riwayat pekerjaan saya dibacakan. Saya pernah kerja di Fake Impact. Fake Impact itu sebuah proyek di Kedutaan Besar Belanda di Jakarta, dan saya bertugas sebagai Senior Supply Chain Facilitator atau Senior Supply Chain Manager. Itu levelnya makro. Bawang merah ini produksi nasional berapa, bawang putih, cabai merah dan sebagainya. Jadi levelnya makro. Karena levelnya lebih mikro, sehingga lebih bisa saya jelaskan dengan kalian yang mahasiswa, tapi di level makro dinamikanya luar biasa. Jadi ada yang kita sebut dengan istilahnya invisible hand, tangan tidak kelihatan, tetapi mengacak-acak sistem pasar. Itu real. Jadi bawang merah itu, wah mafianya luar biasa itu. Mafianya mungkin lebih parah dibandingkan mafia yang ada di Italia. Mafia yang ada di pertanian, luar biasa. Kita ketemu dengan orang Filipina, supplier atau dia eksportir bawang merah ke Indonesia. Si eksportir orang Filipina ini malah punya data real dan detail kapan jadwal tanam bawang merah di Nganjuk misalnya, kapan jadwal orang Brebes panen, kapan di Sumbawa orang tanam bawang merah. Jadi sentra-sentra bawang merah nasional itu ada 9, mulai dari Sumatera, di daerah Alahan Panjang Sumatera Barat, sampai ke Jawa, ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumbawa,
Nrekang di Sulawesi, dia tahu betul kapan tanam, kapan panen, kira-kira estimasi panennya berapa. Sehingga dia tahu kapan harus masuk ke pasar, kapan harus memainkan harga. Luar biasa. Nah, ini yang saya jelaskan level mikro. Level mikro tetapi real dan lebih mudah dicerna. Ya, dan ini sukses faktor dari supply chain atau pembangunan pertanian di Indonesia. Seperti saya sebutkan tadi, sebuah negara itu akan berdiri dengan stabil kalau jadi stabilitas nasional sebuah negara itu diuji dari ketahanan pangannya. Ketika ketahanan pangannya terganggu, suplai makanan tidak kontinu, terjadi kelaparan, itu yang mengancam stabilitas nasional. Dan faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan itu adalah ada di tangan para petani. Dan para petani yang mampu melihat ini, yang mampu menganalisa apa yang akan terjadi, itu adalah petani-petani yang memiliki pendidikan. Petani-petani yang sekolahan. Jadi bukan petani yang tradisional. Tradisional dalam arti turun-temurun, bapakku tani bawang, cara tanam seperti ini, pokoknya pupuk 1 hektar, urea 150 kilo, TSP 80 kilo, dan sebagainya. Nah, ini yang saya sebut dengan petani tradisional, tidak berdasarkan analisa yang detail. Jadi itu ada di tangan kalian. Sehingga diperlukan ada 3 hal di sini. Ada kerjasama, cooperation, dialog dengan pemerintah, dengan perguruan tinggi. Ya, saya sangat akrab dengan perguruan tinggi pertanian dimanapun, khususnya akhir-akhir ini banyak perguruan tinggi itu yang mendapatkan kurikulum Merdeka Belajar, sehingga saya sering diundang memberikan masukan apa itu Merdeka Belajar. Karena menurut saya pertanian saat ini, Fakultas Pertanian, komposisi antara belajar di kelas dan belajar di lapang itu menurut saya tidak ideal. Karena idealnya kalian harus banyak belajar dari kasus real yang nantinya akan kalian refer back, lihat lagi secara teori bagaimana, apa yang tidak sesuai, apa yang harus disesuaikan, analisa. Ya. Terus yang kedua, sukses faktor yang kedua adalah transfer pengetahuan. Apa yang saya lakukan di sini adalah bagian dari itu. Saya secara terbuka sering menyampaikan ke mahasiswa pertanian, ke organisasi mahasiswa seperti Himagro, Himpunan Mahasiswa Agronomi, ada yang namanya Himpunan Mahasiswa Agribisnis, kapan itu ke Universitas Padjadjaran Bandung, itu juga mahasiswa agribisnis, kita sampaikan tentang ini. Tujuannya adalah untuk membuka wawasan peluang pertanian. Karena contoh di Padjadjaran Bandung, mereka menyebut dosennya, lulusan sarjana pertanian mereka yang kerja di bidang pertanian, itu mentok paling tinggi 27%. Di bidang pertanian itu bukan berarti mereka bekerja sebagai petani, ya, bisa jadi supplier pupuk, bisa jual pestisida, artinya tidak di lini produksi dan di pemasarannya. Nah, ini diperlukan, karena apa ya, itu lulusan pertanian kadang mikir setelah lulus mau apa. Ya, padahal peluangnya luar biasa. Terus yang ketiga, pendekatan secara supply chain. Jadi kerjasama dari semua pihak yang terlibat di dalam supply chain sebuah produk. Saya rasa itu Bu Mardiah dan Bu Ana, mungkin lebih enaknya kalau ada dialog interaktif. Sebenarnya saya masih ada satu presentasi, tapi ini panjang. Judulnya pertanian menghadapi apa yang saya sebutkan tadi di atas, tapi ya mungkin bisa di sesi yang lain. Berikutnya. Ini Bu Isdiana sudah masuk ruangan ya sepertinya ya. Monggo. Pak saya siap. Monggo Bu, saya sinyalnya lagi naik turun ini, takutnya pas tengah-tengah menghilang lagi. Oke. Baik.
Luar biasa materi yang amat sangat bagus. Tadi Pak Novi menyampaikan ada satu materi lagi yang bisa di-share. Nah, boleh lain waktu ini kayaknya ya, karena masih ada simpanan materi. Baik, teman-teman, silakan yang mau bertanya. Saya tidak akan menyimpulkan, ada banyak catatan nih saya nih di sini nih. Ya. Inilah kalau kita ngomong agribisnis ya, inilah agribisnis itu. Benar yang disampaikan oleh Pak Novi bahwa agribisnis, mahasiswa agribisnis atau agronomi itu sudah sebenarnya tidak ada lagi pembedaan. Sama-sama mereka harus menguasainya secara khatam ya, secara kafah, secara ini ya. Nah, materi yang luar biasa ini akan menjadi luar biasa lagi kalau adik-adik semua memanfaatkan ini dengan baik. Silahkan mumpung ada Pak Novi, boleh bertanya sebanyak-banyaknya. Bu Isdiana, apa ada batas waktunya ini? Bu Mardia. Ya, saya jam 11 itu ada acara lain. Jadi ya, jadi maksimal mungkin jam 11 kurang 10 kita Oke, jam 11 kurang 10 ya. Teman-teman, kita masih ada waktu kurang lebih 40 menit dari sekarang. Yang mau bertanya, monggo boleh raise hand dan nyalakan mic, atau boleh tulis di chat. Saking terpesonanya tadi, soalnya saya terpesona ini. Ada yang bertanya, mungkin bisa minta nomor WA Bapak. Boleh dibagi enggak Bapak nomor WA-nya? Nanti banyak yang WA malah pusing. Mungkin oke lah, boleh lah. Boleh ya? Oke, ya. Boleh Mas nanti. Saya tulis di di chat room. Oke. Nanti tulis Pak Novi di chat room. Ada pertanyaan yang lain yang terkait dengan materi ini adalah khususnya materi yang disampaikan oleh Bu Isdiana. Dari saya, Bu. Ya, Mas Yusri. Monggo Mas Yusri. Ya baik. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi semua, Ibu, Bapak, dan teman-teman semua. Materi yang cukup bagus ya, ini membuka wawasan kita dan membuka pemikiran kita untuk kedepannya. Tadi dijelaskan bagaimana kita di saat pandemi dan lain-lain seperti itu. Nah, ini yang saya tangkap pada kuliah kamu pada pagi hari ini, yaitu peluang pasar ini kan sangat besar di sektor pertanian. Tadi sudah dijelaskan. Nah, tetapi persaingan pasar juga sangat ketat. Nah, bagaimana kita selaku pelaku bisnis baru gitu yang akan masuk ke sektor pertanian yang sangat besar, yang persaingannya juga ketat menghadapi fenomena tersebut. Apalagi kalau pendatang baru seperti kita mahasiswa misalkan mau sebagai pendatang baru mau masuk ke sektor pertanian yang persaingannya sudah cukup ketat, harus menghadapi perusahaan-perusahaan besar atau usaha-usaha besar yang sudah memulai usahanya terlebih dahulu atau sudah lebih berpengalaman juga. Nah, kan kita sebagai anak baru nih, kita sebagai pendatang baru kan ya mungkin relasi masih kurang, jaringan juga masih kurang, terus waktu juga terbatas, harus menghadapi usaha-usaha pertanian yang sudah besar. Nah, kan persaingannya ketat. Nah, itu kira-kira bagaimana menghadapi fenomena tersebut. Terima kasih. Ya, oke. Langsung saja Pak Novi, biar nggak pakai ini, ada jeda. Oke, sebentar ya. Jadi gini, memang pertanyaan yang bagus yang tadi Anda sampaikan. Jadi kalau mau datang sebagai pemain baru dan kalian adalah mahasiswa, kalau saran saya pertama adalah kalian magang dulu ke sebuah perusahaan. Jadi magang atau ketika fresh graduate, ketika Anda lulus, kerja dulu di sebuah perusahaan. Mungkin yang pertama, tidak semata-mata mencari gaji dari perusahaan tersebut. Ya.
Jadi untuk apa namanya tahap pertamanya. Tetapi bisa dijadikan sebagai masa belajar untuk mengamati apa yang dilakukan, apa yang terjadi. Nah, ini kalau apa namanya kalian mau melakukan seperti ini, itu bagus. Yang kedua, apa yang dimiliki oleh anak muda lulusan atau sarjana pertanian muda dan tidak dimiliki oleh sarjana pertanian misalnya seumuran saya, seumuran Bu Mardia. Itu adalah kemampuan kalian di dalam mengelola informasi di media sosial. Kalau kalian ingat atau kalian tahu bahwa di saat pandemi seperti ini, bisnis tanaman hias luar biasa booming. Ya. Ayah saya seorang pengusaha anggrek, dan saya juga masih di posisi Ketua Perhimpunan Anggrek Indonesia. Saya mengamati betapa tingginya animo masyarakat terhadap tanaman yang sifatnya hobi, karena mereka, ini khusus untuk mereka yang banyak di rumah, tetapi gajinya masih utuh. Jadi yang dulu biasanya harus kerja kantoran, sekarang banyak kerja dari rumah. Dan gajinya utuh. Mereka ada uang yang bisa mereka pakai untuk menjalankan hobinya. Dan itu hobinya di tanaman. Dan yang terjadi di Malang Raya sekitarnya, jadi Malang Raya itu Malang Kota, Malang Kabupaten, dan Kota Batu, ini banyak muncul reseller tanaman hias yang boleh saya katakan 75% di antara mereka itu anak-anak muda. Anak-anak muda itu dalam arti masih mahasiswa, ada yang baru lulus SMA, ada yang baru lulus kuliah. Saya punya satu orang di Malang namanya Wisnu. Ini kebetulan dia reseller anggrek. Itu kulaan ya, dia kulaan dari beberapa kebun. Itu total 1 bulan 40 juta. Dia kulaannya 40 juta. Dan dia mendapatkan untung, dia bilang, saya ternyata itu 1 bulan untuk bisa menghasilkan 6-10 juta itu bisa, Pak. Bagaimana caranya? Yaitu dia keliling dari kebun ke kebun, dia ambil foto anggrek, tanya stoknya apa, barangnya ada atau enggak, harganya berapa, dia posting di media sosial, dia jual melalui Tokopedia, dia jual melalui channel yang lain. Dia bisa mendapatkan penghasilan antara 6-10 juta per bulan hanya dengan mengelola penjualan melalui media sosial. Dan keterampilan seperti ini tidak dimiliki oleh petani-petani atau pengusaha-pengusaha atau sarjana pertanian seumuran saya, seumuran Bu Mardia. Nggak selincah kalian. Nah, ini yang saya rasa bisa dimanfaatkan, dan di situ proses belajar yang luar biasa. Anda akan tahu apa itu demand and supply, itu justru ketika sudah mulai bisnis bisnis sendiri. Mungkin saya rasa itu sementara jawaban dari saya. Oke. Sajane lek iki moderatoris ya Mbak Aulia. Mbak Aulia. Saya ambil alih, Bu, ya. Iya, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan lain, bisa nyalakan teleponnya. Permisi Mbak Aul, boleh sedikit? Oh iya, silakan, mungkin ada tanggapan dari Saudara Yusuf. Ya baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Berarti tadi kata kunci yang saya tangkap yaitu untuk kita selaku pemula, alangkah lebih baiknya kita magang di bisnis yang bidang pertanian, atau ketika sudah lulus bekerja dulu untuk melihat bagaimana kondisi di sektor pertanian ya Pak. Nanti setelah itu baru kita bisa memulai usaha sendiri. Ya, betul. Ya, itu salah satunya. Masih Anda bisa banyak berkreasi. Jadi tumbuhkan semangat entrepreneur di dalam diri kita. Jadi saya dulu wirausaha
dan misalnya posisi kerja saya saat ini itu juga membutuhkan satu skill entrepreneurship yang mumpuni, karena banyak berhubungan dengan orang, harus meyakinkan, ya kan, harus mampu memahami atau menganalisa apa yang terjadi sebelum mengambil keputusan. Saya rasa itu, Mas. Baik, terima kasih banyak, Pak. Terima kasih juga. Sama-sama. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Saudara Yusri. Mungkin dari teman-teman masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan dari yang lain, bisa menyalakan mikrofonnya. Atau bisa chat di room chatnya. Ini banyak yang malu-malu kucing atau kucing-kucing malu sini. Ya, ini selama pandemi kuliah lewat kayak gini ini memang saya menjadi tidak apa ya, gitu. Padahal itu tuh di grup WA saya udah rame. Ayo, yang mata kuliah rancangan aplikasi bisnis. Iya, karena kuliah online seperti ini, kalau kuliahnya jam 9, mahasiswa bangunnya jam 9 kurang 10, ya kan? Bangun, buka, nyalakan, absen, nah baru dengarkan, sambil dengarkan sarapan, dan sebagainya. Oke, lanjutkan. Iki ada pertanyaan Mbak Ul, di chat Mbak Ul. Teman-teman. Monggo, dilihat di chat baik. Mbak Ul. Dari Linda Agustina, ini ingin bertanya Bapak. Jadi selama pandemi saat ini dalam supply chain pada perusahaan benih, rata-rata informasi yang diterima oleh tradernya itu seperti apa, Bapak? Mungkin bisa dijawab. Ya, jadi informasi yang saat ini terjadi adalah tingginya permintaan akan buah dan sayur yang memiliki masa simpan lebih panjang. Ya. Terus yang kedua, permintaan dari pembeli atau seperti yang misalnya supermarket tentang kepastian supply. Karena saat ini kepastian supply menjadi tantangan. Contohnya misalnya di Malaysia itu memberlakukan PSBB saat ini. PSBB itu mengancam logistik, artinya ketepatan barang tiba pada waktunya, kesesuaian kualitas pada saat barang berangkat dan barang diterima, itu juga menjadi perhatian khusus karena logistik karena gini, orang Malaysia, petani Malaysia itu untuk sayur itu terkonsentrasi di satu wilayah namanya Cameron Highland, dan pasar terbesar mereka adalah Singapura. Mereka ke Singapura dikirim melalui jalur darat, melalui truk, dan itu membutuhkan waktu antara 8 sampai 10 jam perjalanan. Nah, karena adanya PSBB misalnya, mereka harus berhenti di beberapa titik untuk pemeriksaan. Yang dulunya 8 jam produk tersebut sampai ke Singapura menjadi saat ini 14 jam. Nah, itu yang disebut produk yang diperlukan adalah yang memiliki masa simpan lebih panjang dan tahan terhadap situasi pengiriman yang lebih lama. Lalu yang selanjutnya produk atau sayur dan buah yang memiliki kandungan vitamin yang kaya akan vitamin itu lebih banyak diminati. Ada mengalami peningkatan permintaan. Contohnya saat ini yang peningkatannya cukup signifikan adalah cherry tomato. Cherry tomato itu tomat yang kecil-kecil yang dibuat untuk snack. Jadi bukan untuk jus, bukan untuk dimasak, tetapi langsung dimakan. Nah, ini permintaannya tinggi sekali. Saya rasa itu. Oke, mungkin ada tanggapan dari Melinda. Sudah Bapak, terima kasih. Ya. Terus ini ada pertanyaan tentang kalau melihat fenomena di kota berkembang seperti di kota-kota di Madura, yang notabene masyarakatnya gemar belanja di pasar tradisional, sementara
produk di pasar tradisional. Ya nggak apa-apa, artinya belanja di pasar tradisional, orang yang belanja di sana itu segmennya sendiri. Jadi kita tidak akan pernah menghilangkan orang yang belanja ke pasar tradisional. Belanja ke pasar tradisional itu benar-benar hilang, itu contohnya seperti di Singapura. Karena orang sudah langsung beralih ke supermarket. Nah, yang perlu ditekankan mencari peluang, memberikan added value atau nilai tambah apabila kalian melihat sesuatu yang biasa di pasar tetapi dengan sentuhan marketing, ya, sentuhan marketing dengan sentuhan branding, produk tersebut memiliki nilai tambah. Jadi contoh gampang ya, misalnya gini, di Malang Raya itu ada satu pasar induk sayuran namanya Pasar Karangploso. Itu semua produk sayur kalau sore ngumpulnya di situ. Nanti malam itu trader bakul dari Surabaya, dari Madura, dari mana-mana datang ngambil produk tersebut untuk dijual. Tapi ada satu trader yang ngambil di pasar yang saya tahu loh, artinya ada beberapa orang, tapi saya kenal satu orang yang ngambil di pasar tersebut, dibawa ke gudangnya di rumah, lalu produk tersebut dikemas, di branding, di labeling, yang akhirnya produk tersebut memiliki tambah hanya dengan penambahan sentuhan marketing. Nah, kalian agribisnis kan mestinya tahu apa itu sales, apa itu marketing, apa itu penjualan, apa itu pemasaran. Jadi kalau yang dilakukan oleh orang jual di pasar itu penjualan. Ya, sementara kalian karena belajar harusnya memberikan sentuhan pemasaran, bukan sentuhan penjualan. Nah, itu satu pertemuan sendiri nanti kalau bicara tentang apa itu sales and marketing di produk segar. Tapi ini menarik, jadi belajarlah. Pasar tradisional itu sebenarnya sama seperti sekolah kalau kita amati di sana itu. Terima kasih. Yang lain? Ayah, bagaimana penanya? Iya. Iya, sudah. Dari Mbak Rere apa? Enggak, sudah Mbak Aul. Berarti memang dari kitanya sendiri buat memberi nilai tambahnya tuh melewati packagingnya gitu. Meskipun ya kita tetap ngambilnya dari pasar tradisional seperti itu ya Pak. Iya. Jadi Anda jangan lihat produk yang di supermarket itu semua dari pertanian modern, tidak. Beberapa di antara mereka itu ngambilnya dari pasar tradisional yang kemudian mereka berikan nilai tambah. Dan bisnis dengan supermarket, menjadi supplier supermarket itu harus siap cash flow. Siap cash flow itu dalam arti kalau kita jualan misalnya barang kita laku langsung dibayar. Kalau kita belanja ke pasar misalnya, kita beli kangkung misalnya, beli kangkung 5.000, Anda keluarkan 5.000 diberikan ke penjualnya. Tetapi kalau Anda jualan atau menjadi supplier supermarket, mereka punya TOP rata-rata antara 4 sampai 6 minggu. TOP itu term of payment atau masa pembayaran. Itu antara 4 sampai 6 minggu. 4 minggu itu kan berarti 2 bulan. Artinya kalau Anda terima uang hari ini, itu adalah supply Anda 2 bulan yang lalu. Artinya apa? Selama 2 bulan Anda rutin supply seminggu 2 kali, 3 kali misalnya, itu hanya naruh barang. Pada saat Anda naruh barang tersebut harus Anda beli dari pasar tradisional. Artinya Anda nomboi dulu. Nah, ini harus diperhitungkan kemampuan cash flow yang kalian miliki. Jadi sebenarnya saya sering berpikir sebenarnya supermarket itu yang seperti mendapatkan pinjaman uang tanpa bunga dari supplier, karena mereka menjual produk yang mereka nggak harus beli sebelumnya. Artinya modalnya bisa mereka pending, bisa mereka tunda, dan dia hanya memutar produk dan uangnya seperti itu. Ya, saya rasa itu. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih.
Ya, mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman, bisa langsung menyalakan mikrofonnya atau ketik di chat-nya. Kurang 10 menit ya. Satu pertanyaan. Kalau nggak ada, saya yang nanya. Kalau yang nanya Bu dosen, saya harus baca buku dulu ini. Enggak, kalau saya nanya kan simple. Saya kenal Pak Novi itu sejak kuliah tahun 92 saya masuk ya. Pak Novi 91 ya waktu itu ya. Beliau itu asisten praktikum di beberapa mata kuliah. Ya, waktu itu. Dan nanti aktif di organisasi juga. Nah, pertanyaan saya itu kok bisa ya dari waktu itu Universitas Muhammadiyah Malang S1 Agronomi bisa bekerja di perusahaan, ya ini nggak ada hubungannya dengan materi ya. Mungkin untuk menginspirasi adik-adik bahwa tidak perlu merasa kecil hati menjadi kuliah di Universitas Trunojoyo yang mungkin adik-adik merasa dibandingkan dengan UB, dengan IPB, kita mah apa atuh gitu ya, sama-sama di prodi di Fakultas Pertanian gitu. Itu untuk bisa kompeten di bidang itu seperti apa ya, sehingga kita bisa memiliki daya saing yang sama dengan manusia-manusia di luar sana gitu, dengan orang-orang di luar sana. Itu teknis aja sih Pak Novi ya, saya nggak menanyakan nanti kalau pertanyaan-pertanyaan terkait perkuliahan yang materi yang disampaikan oleh Pak Novi, Bu Isdiana nanti yang menanyakan di grup-grup mata kuliahnya ya. Ini untuk sekedar yang terakhir sebelum selesai untuk menginspirasi adik-adik. Oke, ya terima kasih Bu Dia. Jadi apa ya? Dulu itu ada satu hal yang disampaikan oleh ayah saya. Jadi kalau kamu lulus misalnya ngelamar di sebuah perusahaan, kalau tidak memiliki pengalaman lebih atau kompetensi lebih, jangankan ikut interview, baru seleksi administrasi saja itu langsung kalah kalau bersaingnya dengan UB, dengan IPB dan UGM. Ya, ada satu hal yang buat saya menjadi satu titik hidup yang penting, itu adalah pada saat saya mengikuti proses seleksi beasiswa ke Belanda tahun 96. Jadi waktu itu yang diberangkatkan, karena ini masih trial, artinya masih pertama program itu hanya 5 orang. Syarat yang diminta waktu itu TOEFL-nya 500 ya, TOEFL-nya 500. Dan karena saya diiming-imingi atau bukan diiming-imingi ya, dimotivasi oleh saya itu adik sepupunya bapak yang dokter dan sering ke luar negeri. Dia sampaikan, kamu lihat itu Belanda itu negara kecil sama Jawa Timur, gede Jawa Timur, tapi dia bisa menjadi eksportir bunga terbesar nomor 1 di dunia. Terus SDM pertaniannya dia paling unggul nomor 1 di dunia. Nah, perdagangan sayurnya dia nomor 5 tertinggi di dunia. Negaranya kecil kok bisa. Padahal mereka 4 musim cuacanya berubah-ubah dan sebagainya. Sehingga mereka pasti punya teknologi, mereka pasti punya pengetahuan yang mendukung itu. Sehingga akhirnya mempeng saya. Jadi berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan beasiswa itu. Nah, satu hal yang membuat orang itu bergerak itu adalah motivasi yang kuat. Kalau tidak ada motivasi yang kuat, ya meskipun didorong oleh orang tua, mbok masih istilahnya digepui sama bapak ibunya, sana lo belajar kuliah, tapi kalau tidak ada motivasi kuat dari diri sendiri, nah, pasti tidak akan berhasil. Lalu yang kedua adalah kuasai satu bidang secara kafah, secara mendalam.
Nah, waktu itu saya menguasai bidang anggrek secara mendalam, mulai A sampai Z, saya kuasai karena orang tua saya petani anggrek. Saya sejak kecil berkecimpung membantu orang tua di kebun anggrek, ikut jualan, ya ikut nanam, ikut nyiram, dan sebagainya. Nah, pada saat proses seleksi itu ada yang namanya presentasi. Presentasi dulu nggak pakai PowerPoint seperti sekarang ya, tapi presentasi pakai OHP. Apa itu? Kayak plastik ditulisi tangan, terus disorot pakai lampu tertera di tembok atau di screen. Nah, waktu itu diadu saya, ada 20 orang yang diinterview di Surabaya dan Jakarta, saya ikut seleksi yang di Surabaya. Dari 20 orang yang hanya berangkat nantinya 5 orang, itu saya akhirnya dapat nomor 1 di sesi presentasi, bisa meyakinkan tim selektor dari orang-orang Belanda, meskipun waktu itu bahasa Inggris saya masih gradul-gradul ya. Dibandingkan dengan yang anak IPB, anak UGM, anak UB, anak Pajajaran Bandung, TOEFL mereka jauh di atas saya. Saya bahasa Inggris pas-pasan. Tapi rupanya mereka melihatnya adalah dari kemampuan si mahasiswa untuk melakukan analisa serta menjelaskannya dengan detail. Akhirnya itu saya berangkat tahun 96, 97, hampir satu tahun saya di sana. Nah, dapat ilmu yang merubah mindset. Merubah mindset itu artinya jangan begini saja. Jadi orang Belanda itu kalau melihat Indonesia, apa yang krisis di Indonesia itu adalah bukan krisis ekonomi, bukan korupsi yang utama, tetapi adalah krisis dedikasi. Jadi orang di Indonesia menurut mereka itu apapun profesinya kurang dedikasinya. Kalau kalian lihat ada Human Performance Index yang dikeluarkan oleh lembaga riset internasional, itu indeks Indonesia selalu di bagian bawah. Artinya kalau orang Indonesia itu ada jadi petani, jadi nelayan, jadi guru, jadi profesi apapun, itu level dedikasi terhadap pekerjaannya jauh di bawah orang-orang yang ada di negara lain. Jadi kalau kalian misalnya sekarang ada di level mahasiswa, ya jadilah mahasiswa yang berdedikasi. Bagaimana mahasiswa yang berdedikasi? Kalian harus tahu apa tugasmu, apa fungsimu, apa yang ingin kalian raih, itu kejar betul dan istiqomah, fokus. Ya, kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Insya Allah itu akan berhasil. Lalu, ya ini karena bersifat motivasi. Kalian pasti heran ketika sebuah kedutaan besar Belanda di Jakarta membuka proyek Fake Impact dan mereka memilih saya yang lulusan perguruan tinggi swasta untuk menjadi project leadernya sebagai senior supply chain manager. Itu orang Indonesia pertama yang ada. Artinya gini, secara manajemen yang megang project itu adalah duta besar Belanda di Indonesia. Lalu ada project manager itu dari orang Belanda, dan di samping project manager adalah senior manager, dan itu saya yang ditunjuk. Padahal posisi saya waktu itu saya tidak mendaftarkan diri. Mereka menerima rekrutmen banyak, boleh saya katakan 100% dari perguruan tinggi negeri. Tapi mereka nggak puas, akhirnya mereka nelpon saya. Jadi saya ditelepon, Novi, kamu bisa nggak datang ke Jakarta? Tak tiketi pesawat PP Garuda, nginep di hotel. Saya perlu bicara dengan kamu. Saya datang ke sana. Di interview, diskusi, saya diminta jelaskan tentang supply chain anggrek, karena waktu itu saya masih orang anggrek, disuruh jelaskan tentang need assessment dari supply chain tersebut beserta action plan-nya yang muncul menjadi sebuah sub project. Diminta menjelaskan tanpa persiapan. Ya, tanpa persiapan. Jadi di hari itu juga langsung diminta, dan alhamdulillah saya bisa menjelaskannya dengan meyakinkan sehingga akhirnya mereka memilih saya untuk memegang posisi itu. Tapi posisi itu sebenarnya tidak serta-merta sebuah
sebuah kebetulan yang gratis tanpa usaha, karena saya kerja di perusahaan itu, di Fact Impact itu tahun 2012, tahun 2010 saya mendapatkan beasiswa ke Belanda, dan 2010 itu saya rank 1 dari 1 angkatan. Topik yang diajarkan adalah tentang supply chain. Jadi itu, kalau saran saya, kalau misalnya jangan pesimis kalian dari Trunojoyo University, karena orang itu dilihat, ada sebagian orang yang melihat kalian lulusan mana, ada. Tetapi kalau orang yang pandai, orang yang cerdik, itu melihat orang itu dari kompetensinya, tanpa mereka harus tahu kamu lulusan apa, kamu agama apa, kamu suku apa. Yang penting kompetensimu apa, sesuai enggak dengan apa yang saya butuhkan. Misalnya saya sebuah perusahaan, saya cari misalnya asisten untuk trial koordinator. Saya enggak akan pernah mikir kamu lulusan UGM kah, lulusan IPB, lulusan Trunojoyo, lulusan UMM, tapi yang penting saya perlunya orang seperti ini, ya kan, orang seperti ini, paham tentang ini, caranya bagaimana, dan sebagainya. Saya nggak harus tahu kamu laki atau perempuan, kamu agamamu apa, sukumu apa, perguruan tinggimu apa. Nah, kalau perusahaan asing rata-rata cara memilihnya seperti itu. Tapi kalau perusahaan di Indonesia, mereka masih ada orientasi kamu lulusan mana, perguruan tinggi negeri, atau swasta, IP-mu berapa, dan jangan lupa aktiflah berorganisasi ketika kalian masih mahasiswa, karena itu mengasah keterampilan kalian dalam pengambilan keputusan, mengasah kemampuan kalian dalam berinteraksi dengan orang lain, dan juga bekerja dalam sebuah tim. Jangan pernah kuliah hanya ngejar IP tetapi tanpa berorganisasi, karena organisasi itu luar biasa manfaatnya. Saya rasa itu, Bu Mardia. Terima kasih, luar biasa ya. Jadi jangan minder. Ini jam 10.52. Iya. Ada Pak Taufik datang. Ada Pak Taufik datang, kelihatan putihnya Mas Novi. Waalaikumsalam. Saya enggak? Mas? Apa? Masih ingat saya? Oh. Ini Ari Lasso. Ari Lasso. Sehat, Mas. Alhamdulillah. Terima kasih, Mas, sudah sharing ilmunya buat mahasiswa kita. Alhamdulillah. Sering-sering ya. Habis ini mau saya ajak diskusi, Mas, nyusun RPS perkuliahan. Diskusi aja, terbatas ya, dengan beberapa ya, ada Bu Isdiana yang sudah pengen ngikut ini. Mas Novi mau, Pak Novi mau ada acara jam 11, ini sudah jam 10.53, monggo Mbak Aulia ditutup. Ya, terus juga mungkin saya tawarkan, saya bisa sharing tentang motivasi pertanian, dan juga misalnya prospek agribisnis ke depan. Jadi silakan buat satu sesi lagi. Selama saya waktunya bisa arrange, Anda Gimana Pak Novi? Mohon maaf, ini tadi ada sedikit trouble. Ya, saya sebenarnya ada satu materi yang sifatnya lebih memberikan gambaran tentang prospek dunia atau lulusan pertanian di masa mendatang. Siap. Jadi mungkin silakan di-arrange ada satu sesi pertemuan lagi, asal waktunya bisa match kita bisa lakukan. Oh siap laksanakan. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Barakallahu fiik. Oke, nanti kita lanjut lagi Mas ya di yang lain ini biar jenengan nggak ketinggalan acara, sudah jam 10.55. Terima kasih banyak. Terima kasih banget. Mudah-mudahan selalu sehat sehingga masih bisa berbagi dengan kita semua. Monggo Mbak Aulia, saya kembalikan ke moderator.
Ya, saya langsung pamit ya. Oke, monggo Mas, makasih. Nanti presentasi tadi saya share ke apa namanya Bu Mardiah, nanti bisa di-share. Siap. Ya, oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Ayo. Untuk siang hari ini saya tutup ya Bu ya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.